Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Guys, sama ras masalah kasam doakan yang lagi sangat Allah saatkan teman kasam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian puasa nggak nih? Wes, lemes kasam, sedang menjalani peran. Gaya aja. Hari ini kayak Tisam akan berbagi satu kisah di mana sih kalau misalkan kita punya anak terus diadopsi di sini gitu kan, bagaimana prosesnya. Ini ada cerita yang benar-benar kayak drama korengan cuy. Ya kan, sampai anak yang diadopsinya nih ya cuy ya, nyari ibunya. Ibunya itu katanya pekerja migran Indonesia. Waduh, sampai si anaknya ini datang ke Blitar cuy. Bukan hanya nyari ibunya, tapi si anak ini nyari bapaknya. Ternyata ibunya orang deket cuy. Gen 1, 2, 3 akhirnya bisa cerita. Bagaimana sih kok bisa kamu sampai menyerahkan anak kamu ini ke ke social welfare sini ya cuy ya. Jadi social welfare itu dinas sosial kesejahteraan in Hong Kong ya cuy ya. Jadi kalau misalkan motonya itu kalau kalian sakit jangan sampai kalian itu kekurangan obat gitu kan. Kalau kalian hamil nggak mau bayinya, dia bisa mencarikan ibu adopsi ya cuy ya. Nah, ini ceritanya dimulai dari pencarian seorang anak pekerja migran yang umurnya sudah 18 tahun lebih ya cuy ya. Dia ini minta tolong sama cecenya itu Filipin. Dia pengen mencari ibunya. Ibunya itu pekerja migran Indonesia yang hanya berbekal sebuah foto. Jadi ada foto perempuan lagi gendong putrinya gitu cuy. Nah dari situ nih anaknya ini mencari ibunya. Katanya ibunya itu pekerja migran Indonesia. Akhirnya cuy, sampai si anak ini datang ke Victoria Park ya, di situ tanya-tanya ke Cece, kamu kenal nggak sama orang ini? Kamu kenal nggak sama orang ini? Ya kan dengan bahasa Inggris, karena kebetulan si anak ini diadopsi oleh warga Finlandia yang waktu itu pada tahun 1996 dia ini bekerja di Hong Kong. Ya jadi bapak adopsinya, ibu adopsinya ini orang Finlandia. Jadi dia ini nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia mencari ibunya gitu cuy. Sampai pada akhirnya ada yang mengenali cuy. Terus di show up lah ke pekerja migran ini. Ada yang nyari kamu loh. Ini loh. Coba kamu cari. Ya kan? Ternyata si pekerja migran ini cuy, selama sepanjang dia ini memberikan anaknya untuk diadopsi, dia ini berhijrah dengan segala bentuk kesalahannya dulu ya cuy ya. Sampai pada akhirnya dia dipertemukan oleh Allah dengan satu momen yang ini sebuah langkah ya cuy ya. Ini nih kisahnya nih bisa menjadikan motivasi ke kita bahwa keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang tuh kun gitu. Apalagi seorang ibu doanya ya cuy ya. Oke, jadi akhirnya kemarin itu ada yang telepon kayak Tisam, saya sudah ketemu sana sama anak saya di Blitar. Ya kan? Loh kok bisa? Waktu itu anak saya diadopsi kayak Tisam. 18 tahun kami berpisah, ternyata anak saya masih ingat dan mengakui saya sebagai ibunya. Saya terharu kayak Tisam. Oke, gimana sih caranya kamu mengadopsi itu anak? Siapa bapaknya? Karena anaknya ini nyari bapaknya cuy. Kayak Tisam bantuin saya cari bapaknya. Apakah kita perlu cari bapaknya? Ya kan? Oke cuy, jadi ceritanya cuy, ini kisah kelam yang sebenarnya aib ya. Tapi ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita lebih hati-hati buat kalian. Karena keberuntungan tidak akan sama ya cuy ya. Kalau ini kasusnya kalian, belum tentu kalian bisa seberuntung mbaknya. Untuk itu, video ini dijadikan pembelajaran supaya kita punya benteng. Jangan sampai terjadi lagi di kamu gitu kan. Si pekerja migran ini berawal dari PT di Kediri ya cuy ya, Sidoarjo situ. Nah, nama PT-nya Surya Pasifik Jaya. Ini adalah PT-nya mbaknya ya cuy, SPJ Sidoarjo. Ya mungkin aja pemilik PT-nya mendengar video kayak Tisam dan bisa memberikan informasi tentang keberadaan si bapak ini ya. Walaupun rentan waktunya ini udah lama ya, pada tahun 1995. Si pekerja migran ini masuk PT Sidoarjo itu, SPJ itu cuy. Nah pada saat itu
di situ kan nggak boleh ya untuk pergi-pergi gitu ya cuy ya, apa namanya, kalau keluar gitu kan. Mungkin sekarang aturannya sudah berbeda, tapi pada waktu itu memang PT-nya ketat sekali. Nah di situ ada petugas PT ya, atau mungkin yang bekerja sama dengan PT tersebut, nggak tahu ikatan kontrak atau dia bekerja di situ. Tapi lelaki ini sering apa namanya membantu PT SPJ itu untuk pemotretan pekerja migran saat dia mau bikin biodata itu cuy. Nah singkat cerita, ini namanya si laki-lakinya adalah Nuri Pratama. Pada waktu itu dia mengajak si pekerja migran ini untuk menonton film cuy. Ya kan, namanya juga staf PT pada waktu itu. Jadi punya akses untuk membawa si pekerja migran ini jalan-jalanlah keluar. Pada waktu itu Kak Isam, saya memang akui saya nakal. Saya pada waktu itu melakukan yang namanya hubungan, ya kan. Padahal pada waktu itu saya gadis Kak Isam, belum menikah. Ya kan, Nuri Pratama ini adalah cinta pertamanya mungkin, atau cinta lokasi nih kan. Ya, kita sudah dewasa aja ya cuy ya. Kita berbicara ya apa adanya aja gitu kan. Sampai pada akhirnya dengan Nuri Pratama dari SPJ ini dia apa namanya melakukan hubungan plus-plus ya. Dimana saat dia kembali ke PT dia sudah mendapatkan majikan, ya kan. Lagi-lagi karena dengan staf PT-nya, jadi aman-aman aja si pekerja migran ini ya kan. 1995 si pekerja migran ini berangkatlah ke Hong Kong cuy. Nah di sini dia bekerja dengan majikan yang waktu itu pekerjaannya sebagai sipir penjara ya. Nah saat itu si pekerja migran ini ya bekerjalah dengan baik-baik. Cuma dia merasa bahwa kok perutnya bergenjol gitu cuy. Dan pada waktu itu dia haid, ya kan. Jadi dia itu tidak meyakini bahwa dia itu hamidun gitu cuy, ya kan. Karena sekali lagi, karena dia ini adalah waktu pertama kali ya dari gadis gitu kan, nggak ngerti apalagi dia haid. Taunya haid itu yang nggak akan hamil gitu kan. Akhirnya ya aman-aman aja. Berjalan 5 bulan, kok perutnya semakin membesar gitu kan. Sampai pada akhirnya dia ini dicurigai majikan dan dia tahu tes pack, akhirnya dia hamidun. Akhirnya majikan ini nggak mau, kamu pulang Cece, saya nggak mau. Pada tahun 95 mungkin dia adalah rekor pertama pekerja migran yang hamil. Akhirnya karena dia merasa bahwa dia gadis, pada waktu itu masih tabu sekali ya cuy seperti ini. Wah saya bisa diusir sama bapak saya kalau saya pulang. Akhirnya dia mohon-mohon sama majikan, saya nggak mau pulang. Dikembalikan ke agen konsul sama Kak Jerry. Saran Kak Jerry untuk dipulangkan karena ini anak dari Indonesia. Karena selama dia kerja dengan majikan ini dia nggak pernah libur coy, ya kan. Saya nggak mau pulang, pokoknya saya nggak mau pulang. Majikan, kalau kamu pulangin saya malam ini juga saya terjun katanya. Udah ngancem kayak gitu sama majikannya. Majikannya ya takut juga ya kan. Akhirnya majikannya waktu itu muter otak ya, gimana ini caranya ya kan, karena nggak mau pulang sih pekerja migran. Saya mau lahiran di sini, pokoknya gimana caranya saya mau lahiran di sini. Pokoknya si pekerja migran ini ngomong sama majikan, saya nggak mau pulang, kalau saya dipulangkan saya terjun katanya. Pada waktu itu kan masih muda banget ya cuy ya si pekerja migran ini, jadi belum tahu apa-apa gitu. Akhirnya si majikannya ini sekali lagi, karena pada waktu itu majikannya juga punya kerjaan yang berkaitan dengan cingfu gitu kan. Akhirnya dia mencarikan beberapa shelter untuk si pekerja migran ini bisa melahirkan di sini. Demi Allah Kak Isam, majikan saya baik sekali pada waktu itu. Ya karena saya juga nurut Kak Isam, pada waktu itu saya nggak libur juga kalau kemana-mana sama majikan. Jadi majikan mempercayai kalau anak ini tuh dari Indonesia. Saya pada akhirnya majikan ini mencari di Prince Edward, di sini ditolak, sampai pada akhirnya majikan saya mengajukan saya ke apa namanya sekolah Kristen yang ada di Yomate pada waktu itu Kak Isam. Akhirnya di situ saya diterima. Itu kehamilan saya sudah 5 bulan lebih. Pas 8 bulan saya itu dikirim ke situ sama majikan karena apa namanya udah nggak boleh kerja ya cuy ya. Jadi di situ kita dibekali, cara diajari bagaimana cara menggendong anak, menyusui anak. Di situ kayak Tisam saya di situ sekolah, dan di situ juga banyak kayak Tisam ibu-ibu yang hamil di usia di bawah umur gitu di situ ya. Nah begitu kayak Tisam itu
kamu di mana di situ? Di naungi mana? Dikasihlah sebuah kartu nama. Di situ tulisannya Social Welfare Hong Kong Department ya cuy. Jadi di situ dinas kesejahteraan Hong Kong lah. Nah di situ kayak Sam akhirnya tibalah saya melahirkan kayak Sam di rumah sakit Kong Wah waktu itu. Saya melahirkan putri yang cantik kayak Sam di situ. Terus saat kembali lagi di situ, anak ini sudah akan diadopsi orang lain. Itu artinya tugas saya hanya melahirkan di situ. Karena demi Allah kayak Sam, saya adalah orang yang belum menikah. Saya sudah punya anak di situ dan saya bingung. Saya juga masih pengen kerja. Saya nggak mau apapun. Jadi akhirnya karena saya pada waktu itu masih muda, saya mengikhlaskan anak saya untuk diadopsi, dicarikan ibu adopsi oleh social welfare itu. Saya pada akhirnya setelah saya melahirkan beberapa minggunya saya disumpah. Di situ ada Alkitab di situ katanya. Di situ saya ingat sekali saya bersumpah bahwa sampai kapanpun saya tidak akan mencari ini anak. Dan saya dengan sadar memberikan anak saya untuk diadopsi orang lain. Nangis ya. Sampai saya itu kayak bisa merasa bahwa saya ibu apa seperti ini. Ya kan? Itu sampai sedih kayak disamnya. Karena kan masih banyak di luar sana tuh merasa bahwa saya tidak dianggap oleh orang tua saya, kayak orang tua saya hanya mencari uang aja ya kan. Ini jelas-jelas hati pengen membesarkan anaknya sendiri gitu kan, tapi kenyataannya tidak mampu. Akhirnya pada waktu itu bayi saya benar-benar diserahkan. Dan di situ susternya itu memberikan satu foto ya, di mana dia si pekerja migran ini menggendong bayinya gitu kan. Terus difoto sama suster di situ, terus ngomong ini adalah bukti satu-satunya untuk anak kamu mencari. Dan ternyata di situ sudah mungkin di situ ada ya warga di sini mungkin waktu kerja di situ kan untuk pengajuan adopsi gitu kan. Namanya mungkin gilirannya warga Finlandia itu cuy. Akhirnya ibu dari yang mau ngadopsi si anak ini ya cuy ya, dia berpesan bahwa boleh nggak minta alamat Indonesianya, karena suatu hari anak ini mencari siapa ibu kandungnya, si orang tua angkatnya ini akan memberitahukan semua jati dirinya ya kan, ibunya siapa, alamatnya di mana. Dan pada waktu itu kayak Sam, ya itu tadi foto yang diambil susternya, terus alamat saya yang di Blitar, orangnya Blitar ya, cuma masuk PT Kediri di situ. Dan bapaknya itu Nuri Hidayat tuh ya, orang Kediri, Nuri Pratama tuh kan, di pada waktu itu SPJ ya PT-nya. Terus alamatnya di Blitar dikasih ya cuy ya. Terus si pekerja migran ini dituntut untuk memberikan nama. Kamu kasih nama deh, ini anak harus dikasih nama. Kamu mau namain siapa? Saya waktu itu harus dikasih nama Kaisam, jadi karena anak saya lahir di bulan April, terus dia juga begitu cantik ya kan. Akhirnya saya memberikan nama Aprilia Jelita Banun. Banun itu nama keluarganya. Ini nggak tahu, lupa Kaisam. Pokoknya ada Banunnya gitu. Banun ini adalah marga dari bapak dari si pekerja migran ini, ya kan. Akhirnya sudah dikasih nama dan terpisahlah mulai di detik itu juga. Setelah pengobatan ya beberapa minggu, akhirnya si pekerja migran ini kembali lagi ke majikan yang tadi, yang sipir penjara itu. Dan di situ diterima dengan baik sampai 10 tahun bekerja cuy. Dan endingnya si Aprilia Jelita ini sudah tumbuh menjadi dewasa dan dia sudah menanyakan siapa ibu kandungnya, dan dia ini mencari ibunya cuy. Bagaimana pertemuan Aprilia Jelita sama pekerja migran ini? Dan Aprilia Jelita ini bertanya, ayah saya siapa? Keren nggak sih? Nanti di part 2 lah ya. Kayak ini udah terlalu panjang videonya. Nanti part 2 bagaimana proses Aprilia Jelita ini mencari ibunya, yaitu pekerja migran Indonesia. Nanti agak maleman ya tayangnya. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.